Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar ma taharraka mutaharrikun wartaja walabba muhrimun wa ajja wa qasada al-harama min kulli fajjin wa uqimat lillahi fi hadhihi al-ayyam manasikul hajj. Allahu akbar ma nuhirat biminan nahair. Alhamdulillahil qadimi wujuduhu al-amimi fadluhu wajuduhu khaliqul aflak wa mudabbiriha wa badi'il asya'i wa musawwiriha. Ahmaduhu hamdan man waffamahu fa'arafah wa ashkuruhu ala idraki dhil hijjati wa yawma arafah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu jalla wa ala anil mathili fi dhati was sifah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun arsalahu Allah birrahmati warra'fah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal ma'rifati wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi bangsa kita yang kurang menguntungkan. Alhamdulillah, di masjid ini, di Geria Indah Serpong ini, kita dapat bersama-sama berkumpul, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang taat, dan di yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama
terus menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang mulia, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Karena tidak ada amalan yang paling mulia, tidak ada amalan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan 3 hari selanjutnya. Karena penyembelihan hewan kurban bukan hanya hari ini, namun 3 hari ke depan, yaitu hari tasyrik. Tidak ada yang paling mulia melainkan mengalirkan darah, melainkan penyembelihan hewan kurban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dosa seorang yang berkurban akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke bumi. Meskipun penyembelihan hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, namun dalam hadis Nabi dikatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengancam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa yang mempunyai kemampuan rizki tapi tidak melaksanakan, tidak berkorban, maka mati sajalah ia dalam keadaan sebagai orang Yahudi dan mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hadis lain juga dikatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallan." Barang siapa mempunyai kelapangan rizki tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat solat kita, tempat solatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama bahwa disyariatkannya penyembelihan hewan kurban ini adalah kita mengenang peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabiullah Ibrahim mendatangi Mekah kembali untuk menjenguk anaknya yang sekian tahun, sekian lama ditinggalkannya bersama ibunya, bersama istri beliau, yaitu Siti Hajar. Pada 8 Zulhijjah beliau kembali ke Mekah untuk menengok, untuk menjenguk anaknya yang bernama Ismail. Sesampainya di Mekah, beliau tidak menemukan Siti Hajar maupun anaknya yang bernama Ismail. Akhirnya mendengarkan kabar bahwa istrinya dan anaknya berada di padang Arafah. Lalu Nabiullah Ibrahim mencari anaknya dan istrinya di padang Arafah. Bertemulah Nabi Ibrahim dengan anaknya dan istrinya yang sekian lama ditinggalkannya pada 9 Zulhijjah siang hari di padang Arafah. Betapa luar biasanya pertemuan itu. Setelah sekian lama
berpisah dari mulai anaknya, dari mulai masih bayi, ditinggalkannya oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Akhirnya keduanya berjalan menuju Mina. Namun sesampainya di Muzdalifah, kemalaman di situ. Akhirnya ketiganya bermalam di Muzdalifah. Disitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dalam tidurnya bermimpi, disyariatkannya, diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Betapa pilunya hati Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa laranya hati Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya yang sekian lama tidak bertemu. Kemudian baru sehari mereka bertemu, namun Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Namun karena keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya tidak boleh melebihi dari kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada pagi harinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya yang bernama Ismail bahwa beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran surat Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan seorang anak yang masih kecil. Begitu Nabi Allah Ibrahim, begitu ayahandanya mengatakan bahwa dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya, Nabi Ismail justru mendorong ayahandanya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini setan, iblis, yang jelas-jelas musuh manusia, musuh kita semua, tidak tinggal diam, berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan perintah Allah tersebut. Dia mendatangi Nabi Allah Ibrahim, berusaha untuk menggagalkan perintah Allah yang sungguh luar biasa tersebut. Dia mendatangi Nabi Allah Ibrahim, dilempar batu oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian mendatangi istrinya Siti Hajar pun seperti itu, dilemparnya batu oleh Siti Hajar kepada setan. Juga termasuk kepada anaknya Ismail, sehingga itu diabadikan di dalam ibadah ritual haji dengan lempar jumroh sampai 3 kali. Dalam perjalanannya dari Muzdalifah ke Mina.
Hadirin rahimakumullah, akhirnya sampailah ketiganya di Mina untuk melaksanakan penyembelihan, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Namun begitu mau dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menghentikan perintahnya, diganti perintah untuk menyembelih yang berupa hewan kurban, yaitu domba. Namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah teruji keimanannya, sudah akan melaksanakan perintah Allah tersebut yang amat sangat berat, sudah teruji, meskipun pada akhirnya Allah membatalkan, Allah menggantinya dengan perintah baru, yaitu melaksanakan penyembelihan korban dengan seekor domba. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dari peristiwa ini kita banyak belajar bahwa untuk membentuk, untuk menjadikan negara ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk menjadikan negara yang makmur, menjadikan negara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula dari pribadi-pribadi yang soleh solehah. Pribadi-pribadi seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim, pribadi-pribadi yang soleh soleha, baik itu ayahandanya, ibunya, istrinya, dan anaknya yang bernama Ismail. Karena setelah jadi pribadi-pribadi yang soleh soleha tadi, ya pribadi-pribadi yang soleh soleha tadi, maka akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi, maka akan tercipta sebuah lingkungan yang marhamah, sebuah lingkungan yang marhamah, lingkungan yang saling menyayangi, lingkungan yang saling peduli dengan sesamanya. Alhamdulillah, di Gria Indah Serpong ini, di dalam peristiwa merebaknya COVID-19, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang diisolasi, baik itu isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah, di Gria Indah Serpong ini kepeduliannya terhadap sesama, baik itu tetangga, temannya, sangat luar biasa. Saya perhatikan, saya lihat sangat luar biasa. Sehingga bagi teman-teman kita yang kebetulan terpapar COVID-19, baik itu di isolasi mandiri atau berada di rumah sakit, sangat terbantu sekali. Sangat terbantu sekali dengan kepedulian dari saudara-saudaranya di Gria Indah Serpong ini. Hal ini adalah sangat baik. Itu adalah tercipta sebuah lingkungan, sekali lagi lingkungan yang marhamah, saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli. Begitu nampaknya, alhamdulillah, di Gria Indah Serpong ini kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan, yang lagi mendapatkan kesusahan, sehingga baik saudara-saudara kita sangat-sangat terbantu. Mudah-mudahan amal kita, kepedulian kita terhadap sesama manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga dari lingkungan yang marhamah tadi akan tercipta sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
akan tercipta sebuah negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang makmur, sejahtera. Hadirin rahimakumullah. Itulah mungkin pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa pengorbanan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sekarang hanya berkorban harta, sebagian harta kita untuk dikorbankan, untuk nantinya dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kurban kita, khususnya yang dialokasikan kurbannya dimanapun sebetulnya berada, dimanapun korban kita melaksanakan korban tersebut, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari pun, pada hari ini pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari ini, pada tahun ini, meskipun jemaah haji Indonesia batal diberangkatkan karena kendala memang masih COVID-19, namun saudara-saudara kita yang dari negara lain yang beragama Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi haji yang mabrur. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammala ad-diyafata fi yaumil 'id li 'umumil mu'minina bi sa'yihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul afuwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabun wala rasulun mutahharun mabrurun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun 'azim yatajalla Allah fihi 'ala 'ibadihi min kulli muqimin musafir wa yubahi lakum wa malaikatahu wa
malaikatahu wa antum mukabbiruna fihi idharan li sya'airihi fi kulli makanin tahir. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghalaa'a wal wabaa'a wal fakhshaa'a wal munkar wal qahta wal wabaa'a was suyufa wal mukhtalifata wash shadaa'ida wal amrada والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.